Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran untuk kita semua, untuk menjadi pedoman hidup sekaligus sebagai pembenar bagi kitab-kitab yang terdahulu. Siswa-siswi sekalian, marilah kita sebagai umat Islam untuk senantiasa berperilaku mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengamalkan Al-Quran. Kita jangan sampai berperilaku seperti orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu telah diberikan kitab suci tapi tidak pernah diamalkan, atau banyak umat-umat terdahulu itu tidak mengamalkan kitab sucinya. Umatnya Nabi Isa alaihi salam banyak yang tidak mengamalkan kitab Injil. Umatnya Nabi Dawud banyak yang tidak mengamalkan kitab Zabur. Dan umatnya Nabi Musa banyak yang meninggalkan nabinya, banyak yang meninggalkan tidak mengamalkan kitab suci Taurat. Nah, kita sebagai umat Islam harus menjadi contoh bagi umat saat sekarang ini mengamalkan kitab suci Al-Quran. Dan kita sebagai umat Islam harus menjadi yang terdepan mengamalkan kebaikan, menjadi manusia yang berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita cermati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci pada umat-umat terdahulu sebenarnya sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Maka sekali lagi, mari kita mengajak agar senantiasa terdepan dalam berbuat baik. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 48, saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, ikhfa, bacaan ikhfa ada nun mati ketemu dengan za. Contoh pada kalimat wa anzalna, ikhfa adalah samar. Kemudian musaddiqan lima, itu disebut dengan idgham bila ghunnah, yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Musaddiqan lima, tidak musaddiqan tapi musaddiqan lima tanpa gunnah, bila gunnah. Kemudian contoh yang lain ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah hukum mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Contohnya pada kalimat fahkum bainahum. Ikhfa syafawi, fahkum bainahum, bacaannya begitu, ditahan 2 harokat. Kemudian ada mad jaiz munfasil.
Mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i yang diikuti dengan hamzah bukan dalam satu kata. Contohnya ada dalam kalimat bima anzalallah, bima anzalallah. Kemudian contohnya ada mad wajib muttasil, adalah mad tabi'i yang diikuti hamzah dalam satu kata, ada pada kalimat ja'aka. Adalah kemudian mad arid lis sukun, adalah mad tabi'i yang dibaca waqaf atau mad tabi'i di akhir kalimat, ada pada kalimat takhtalifun. Sekarang kita belajar mufradat atau arti perkata. Saya tidak akan memberikan semua arti perkata di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Nanti yang tidak ada kalian cari sendiri ya. Wa anzalna, dan kami turunkan alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, musaddiqan sebagai pembenar, muhaiminan sebagai batu ujian, bainahum di antara mereka, bima anzalallah dengan apa yang diturunkan Allah, ahwaahum hawa nafsu mereka, likullin bagi setiap umat, ja'alna kami jadikan, minkum dari kalian, minhajan jalan, la ja'alakum dia jadikan kalian, ummatan wahidatan sebagai satu umat, fima atakum terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian, fastabiqul khairat maka berlombalah dalam melakukan kebaikan, marji'ukum tempat kembali kalian, fayunabbi'ukum dia akan menjelaskan kepada kalian, takhtalifun kalian berselisih. Adapun isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48 sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak. Hak itu artinya sesuatu yang benar, baik isi maupun kandungannya, termasuk cara turunnya dan zat yang menurunkannya, yang mengantarnya pun ataupun yang diturunkannya adalah sesuatu yang benar, tidak ada sesuatu yang ragu buat kita sebagai umat Islam. Dan yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi satu batu ujian buat kita sebagai satu tolok ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan-kesalahan kitab terdahulu. Sebab itu kita itu disuruh memutuskan perkara sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu ketika memutuskan suatu perkara. Dan yang ketiga adalah setiap umat itu memiliki syariat sendiri-sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, syariat-syariat terdahulu, meskipun kadang-kadang masih ada sebagian syariat yang dipertahankan. Dan yang keempat, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri sesuai dengan kecenderungan atau keyakinannya masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaklah untuk bisa berlomba-lomba dalam kebajikan. Bahkan diusahakan agar kebajikan yang kita lakukan itu melebihi dari mereka. Dan yang kelima, umat Islam itu harus giat melakukan segala bentuk kebajikan, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Seperti misalkan sholat, itu harus punya semangat, menuntut ilmu, apalagi sekarang musim daring, jangan patah semangat, terus menuntut ilmu, tugas-tugas dikerjakan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita itu mengimplementasikan ayat ini. Kemudian peduli kepada sesama. Musim pandemi ini kita harus memunculkan, melatih diri untuk peduli kepada sesama kita. Banyak orang terdampak COVID-19. Kemudian menebar kedamaian, berprestasi, maksimal dalam bekerja. Kita itu bekerjanya, kalau kalian itu adalah banyak belajar, santun bertutur kata. Ini yang sering ditinggalkan, apalagi di media sosial. Santun bermedia, dan selalu memberikan nasihat yang baik, saling menasehati. Kalau ada teman kita yang
kurang baik, kurang santun, nasihati, termasuk ketika bertutur kata di media ya. Kemudian yang keenam, Allah telah menetapkan syariah dan manhaj ya, manhaj itu adalah aturan hidup khusus bagi dan masa untuk setiap umat, baik terdahulu maupun masa sekarang. Banyak contoh ya, dari umat Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya memiliki syariah, memiliki manhaj untuk hidup pada masanya, termasuk Rasulullah SAW sampai dengan hari ini. Kita itu manhajnya adalah manhaj Rasulullah SAW untuk umat dan seluruh manusia sepanjang masa. Kemudian yang berikutnya 7 ya, Allah tidak menghendaki menjadikan semua manusia itu satu umat, satu pendapat ya, atau satu kecenderungan. Tetapi manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih, sehingga wajar ketika harus ada pertanggungjawaban kelak di akhirat. Termasuk ini sebagai satu ujian juga buat kita, karena kita berbeda-beda, tidak satu pendapat ya, dengan berbagai macam pendapat. Disitulah ujian kita bisa bersatu atau tidak. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah melalui kebebasan memilih ini, manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncul ide, gagasan, dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan hidup yang dijalaninya. Yang terakhir, jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, maka carilah solusi yang terbaik untuk semua. Jangan berkutat pada perbedaan. Ini yang sering terjadi di antara umat Islam itu begitu ya. Kalau sudah berkutat dengan perbedaan, maka biasanya ya orang itu akan bertahan seolah-olah dia yang benar, ini yang kurang baik. Maka perbedaan itu semestinya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena perbedaan itu merupakan suatu sunatullah ya, yang mesti ada pada setiap manusia. Saya kira itu saja pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.